menciptakan pengurangan, betul ya? Nah, karena itulah kita tahun lalu mengambil kebijakan. Ada yang memang akan naik, ada yang memang tetap, karena mengikuti situasi tiap sektor yang berbeda. Jadi teman-teman sekalian, kami memahami dan saat ini kami sedang sama-sama memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada yang formula yang ada sekarang. Baik. Dan itu sudah kita kirimkan karena kita harus bekerja mengikuti prosedur, betul tidak? Karena itu saya minta teman-teman semua sampaikan ini juga dengan tertib. Saya terima kasih bahwa teman-teman datang ke sini dengan tertib dan ini menjadi contoh bahwa memperjuangkan kebenaran dilakukan dengan cara yang benar, dilakukan dengan cara yang baik, dan biarkan buruh jadi contoh buat semuanya. Jadi teman-teman, sebenarnya ini tip of an iceberg. Ini adalah puncak gunung es nih. Masalahnya ada yang lebih serius sesungguhnya, yaitu sistem penggajian kita yang secara umum itu masih problematik. Jadi bukan hanya dibandingkan antara DPR dengan honorer, bahkan ASN secara umum, teman-teman. ASN secara umum, yang honorer ASN, itu kita masih punya masalah yang serius di situ. Jadi saya melihat ini tuh puncak gunung es yang tentu saja mengganggu rasa keadilan bagi semua. Apalagi ketika barusan ada statement tentang gaji guru beban, kemudian muncul anggota dewan dengan angka yang fantastis. Itu mengganggu rasa keadilan kita. Tapi sesungguhnya kalau mau dikoreksi, Judit mana Judit tadi? Judit, kalau mau dikoreksi ya teman-teman, kita memang harus serius mereview tentang sistem penggajian kita. Dan teman-teman, pengkaitan antara kinerja dengan tunjangan kinerja, namanya tukin. Tunjangan kinerja, tapi dibayarkan tanpa melihat kinerja, kan repot itu. Itu kenyataan di banyak tempat. Jadi tukin itu tidak selalu. Kalaupun ada itu formalitas. Nah ini teman-teman, PR serius. Jadi, Judit kalau di dalam public policy itu, ketika mau melakukan reform, salah satu faktor yang bisa membuat reform itu terjadi namanya momentum. Oke? Dalam policy making, ada namanya orang-orang yang mau mengusung sebuah policy. Misalnya mengusung tentang perubahan sistem penggajian. Ini adalah momentum untuk dibawa. Dan bagi yang mau mengubah, pemegang kewenangan nih, apakah Presiden, apakah Kementerian Keuangan, atau Kemenpan RB, atau BKN, Badan Kepegawaian Negara, ini harus dimanfaatkan sebagai ini momen di mana publik menuntut ada reformasi. Ini masukin di situ. Jadi kita tidak berhenti sama ini nggak adil. Pernyataan mengekspresikan atas kenyataan itu tidak mengubah kenyataan. Dia hanya mengekspresikan perasaan atas kenyataan. Sesudah itu nggak ada perubahan. Tapi kalau ini menjadi momentum, maka ini momentum benar-benar momentum bagus. Dan kita punya PR serius di sini. Kenapa saya katakan PR serius ini? Kenapa? Karena muaranya pada korupsi. Korupsi itu salah satunya adalah karena kebutuhan. Ilustrasi. Kalau gaji Anda yang normal hanya cukup untuk hidup 20 hari, terus 10 hari berikutnya hidup pakai apa? Ini akan menimbulkan korupsi karena kebutuhan di situ. Lalu di depan mata ada kesempatan. Di satu sisi ada kebutuhan 10 hari nggak bisa hidup, dan ada kesempatan. Nah, masuk tuh. Tapi kalau diberesin, maka kebutuhan terpenuhi, ada kesempatan. Nah ini, di sini kemudian rule of law masuk. Di sini soal ketaatan, kepatuhan, konsekuensi, itu akan masuk. Masih wajar, tapi apakah itu mengarah pilihannya A, B, C, 3, terjadi perdebatan. Nah, kualitas perdebatan pasti akan berbeda-beda. Ada yang berdebat dengan menggunakan data, ada yang berdebat menggunakan keyakinan, ada yang berdebat yang menggunakan selera. Tapi yang penting nih, polarisasi itu muncul setelah selesai proses yang mempolarisasi itu harus bisa kembali lagi. Jadi kalau saya bayangkan kayak balon tuh. Balon itu dipegang, kalau dipegang tengahnya dia akan terpolarisasi menjadi 2. Tapi begitu selesai pemilunya, lepas dia akan utuh jadi satu lagi. Nah, bagaimana cara menjaga supaya kembali? 1, yang menang merangkul semua. Merangkul semua. Merangkul itu bukan kemudian membawa ke dalam pemerintahan, bukan. Merangkul itu artinya semua terlayani dengan baik. Jangan ada begini, ini era Orde Baru terjadi. Ada desa-desa yang tidak ada listriknya. Kenapa? Karena di desa itu selalu PDI yang menang. Di desa itu P3 yang menang.
Itu desa yang menang P3 dan PDI zaman Orde Baru, nggak ada listrik. Itu yang saya maksud dengan dia menghukum, bukannya merangkul. Nggak boleh itu. Oke. Yang kedua, yang dikalahkan menghormati keputusan. Walaupun tidak selalu prosesnya itu kita rasakan sebagai free and fair. Tapi saya kemarin bilang, saya akan gugat waktu Pilpres, saya akan gugat sampai MK. Tapi begitu MK memutuskan, maka saya akan katakan saya akan taat pada putusan MK. Kenapa? Ya inilah negara hukum. Inilah negara, inilah berdemokrasi, inilah bernegara. Apakah kita puas? Kita tidak puas. Tapi bukan berarti tidak menghormati putusan. Dan penting dicatat penyimpangan-penyimpangan. Jadi gitu ya, Haira, antara polarisasi dengan perpecahan itu bukan hal yang dekat, itu agak jauh. Nah, tugas negara, pemenang, menjaga polarisasi jangan jadi friksi. Friksi jangan jadi konflik. Gitu. Lalu, Abul, soal kritik dibungkam, ini harus diusahakan terus, Abul. Mana Pak Abul tadi? Abul harus diusahakan terus. Jadi kenapa diusahakan terus? Ya, jangan berhenti mengkritik. Dan saya ingin menghimbau kepada yang memegang kewenangan di seluruh Indonesia, jangan pernah pandang kritik itu sebagai satu musuh yang harus ditiadakan. Justru kritik itu adalah momen untuk memberikan jawaban. Kenapa teman-teman pengen jawaban? Teman-teman, ini pengalaman saya di Jakarta. Kami sering berterima kasih sekali dengan hal-hal yang oleh buzzer-buzzer. Waktu itu eranya buzzer luar biasa. Apapun yang dikerjakan ada buzzernya di situ. Apa saja. Tapi kita sering berterima kasih. Justru dengan munculnya itu membuat kita punya ruang untuk melakukan penjelasan yang didengar publik. Itu kesempatan bagi negara, bagi pemerintah, ya kesempatan emas itu untuk menjelaskan. Kenapa? Karena antara yang bersuara dan yang mendengarkan, jauh lebih banyak yang mendengarkan. Banyak yang tidak tahu ketika, ini seperti contoh nih, Jakarta ini sumur resapan sempit ramai. Ketika diramaikan sumur resapan, yang meramaikan dengan penjelasan kita, apa yang terjadi? Awam yang tidak pernah mengikuti, tidak pernah tahu soal itu, justru mereka menjadi mendengar karena itu diangkat sebagai kritik. Jadi begitu diangkat sebagai kritik itu ruang untuk kita menjawab. Dan itu yang disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau Abul mengkritik pemerintah, lalu pemerintah menjawab, lalu Abul mengkritik lagi, pemerintah menjawab lagi. Apa yang terjadi? Audiens di sini semuanya mendengarkan dan semuanya tercerdaskan. Itulah demokrasi. Jadi apa yang disebut sebagai kritik itu adalah amunisi sebetulnya bagi negara. Karena negara punya loudspeaker lebih besar. Nah, cuman ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Kebijakannya dibuat menggunakan data. Oke, menggunakan data. Kemudian kedua, kebijakannya menomorsatukan kepentingan umum. Yang ketiga, kebijakan yang menggunakan akal sehat. Yang keempat, kebijakannya merujuk kepada aturan main yang jelas. Jadi, kesimpulan saya, pemerintah yang anti kritik adalah pemerintah yang sedang membuat kebijakan tidak masuk akal. Karena itu dia anti kritik. Bikin proyek yang tidak ada visibility study-nya. Nah, itu anti kritik tuh. Tapi kalau ada visibility study-nya, dia akan hadapin kritik itu. Tapi kalau tidak ada data, tidak ada akal sehat, dia akan anti kritik. Jadi teman-teman dorong untuk selalu ada kritik sambil dorong kebijakan itu disusun dengan akal sehat. Itu kira-kira. Makasih. Oke. Makasih Mas Anies. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali ya Anies Baswedan ketika beliau mengkritik pemerintah. Yaitu adalah bagian dari peran beliau ya yang cinta Indonesia, yaitu mengambil sikap sebagai oposisi. Nah, kalau kita melihat oposisi di negara kita, teman-teman, itu sangat minim ya. Lebih banyak partai-partai yang seharusnya ada yang berada di pemerintahan, ada yang berada di luar pemerintahan ya. Nah, yang di luar pemerintahan ini harusnya mengkritik
kebijakan ya, menjadi check and balance bagi pemerintahan kita. Nah, Anies Baswedan walaupun beliau mungkin saat ini belum punya partai, namun beliau sangat-sangat mempunyai tanggung jawab yang besar juga, yaitu untuk menjadi oposisi ya, menjadi penyeimbang. Apa yang dikritik Anies Baswedan kadangkala itu membuat kita itu sadar bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, apalagi Indonesia ya. Nah, Anies Baswedan ya selalu dicemooh, diejek ya, beliau tetap santai ya, beliau tetap cinta Indonesia walaupun orang sering mengatakan dia Yaman dan sebagainya. Anies Baswedan ya sebentar lagi akan membuat sebuah partai Gerakan Rakyat yang menjadi kendaraan politik beliau di masa mendatang. Anies sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Kalau kita melihat bagaimana beliau menjadi seorang capres kemudian kalah, ya beliau legowo aja, dicurangi ya tidak masalah baginya. Sebab perjalanan politik Pak Anies Baswedan ya kalau kita melihat itu masih panjang. Kalah sekali ya tidak apa-apa. Ya nanti akan 2 kali maju akan menang juga. Bagaimana menurut kalian?